Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang uji regresi berganda dengan uji T dan uji F. Jadi, pertama-tama, apa itu uji regresi berganda? Jadi, analisis regresi berganda bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh dua atau lebih variabel bebas atau yang kita sebut dengan X terhadap variabel terikat yang kita sebut dengan Y. Dan dalam analisis regresi berganda ini terdapat dua alat uji, yaitu uji T dan uji F. Uji T bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh parsial atau sendiri yang diberikan variabel bebas atau X terhadap variabel terikat atau Y. Artinya, kalau kita mempunyai variabel bebas misal X1, X2, X3 dan variabel terikatnya Y, maka dalam uji T itu hasilnya adalah variabel X1 berpengaruh terhadap Y, variabel X2 berpengaruh terhadap Y, variabel X3 bisa jadi tidak berpengaruh terhadap Y. Gitu contohnya untuk uji T. Dan kalau uji F itu bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh simultan atau bersama-sama yang diberikan variabel bebas atau X terhadap variabel terikat atau Y. Contohnya itu seperti X1, X2, X3 dan Y. Jadi dari ketiga X tersebut mereka secara bersama-sama berpengaruh terhadap Y. Jadi ulangi sekali lagi, untuk uji T itu artinya satu persatu X itu kita uraikan bagaimana pengaruhnya terhadap Y. Artinya X1 berpengaruh terhadap Y, X2 berpengaruh terhadap Y, dan seterusnya. Sedangkan kalau uji F itu artinya variabel bebas secara keseluruhan atau secara bersama-sama atau secara simultan berpengaruh terhadap Y. Oke, clear ya? Selanjutnya, jadi dalam uji T, untuk mencari pengaruh daripada X1 terhadap Y tadi itu, kita lihat daripada nilai signifikansinya, di mana nilai signifikansi harus di bawah 0,05 atau dilihat dari T-nya, di mana T hitung harus lebih besar daripada T tabel. Maka dapat disimpulkan terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Oke, jadi ada dua hal yang mau kita lihat dari uji T ini. Nilai signifikansinya harus di bawah daripada 0,05 atau T hitungnya lebih besar daripada T tabel. Jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh variabel X1 terhadap variabel Y contohnya, atau terdapat pengaruh variabel X2 terhadap variabel Y. Oke, clear ya? Nah, kalau nilai signifikansinya itu lebih besar daripada 0,05 atau T hitungnya lebih kecil dari T tabel, maka tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Atau contohnya tadi, jika nilai signifikansinya lebih besar daripada 0,05 atau T hitungnya lebih kecil daripada T tabel, maka tidak terdapat pengaruh variabel X1 terhadap variabel Y, atau tidak terdapat pengaruh variabel X2 terhadap variabel Y. Oke, clear ya? Jadi untuk uji T ini, untuk mencari T tabelnya tadi adalah dengan cara alfa dibagi 2 untuk mencari sisi. Itu kan kalau kita belajar koordinat itu ada bagian kiri ke kanan dan atas ke bawah. Nah, untuk kiri dan kanannya atau kita sebut sumbu X, itulah yang ini, alfa dibagi 2. Nah, kalau dari atas ke bawah atau kita sebut dengan sumbu Y, itu kita cari dari rumus ini, N kurang K kurang 1. Apa itu N? N itu banyaknya data kita, sampel kita. Nah, yang mau kita teliti ini sampelnya
terdiri dari 50 data, dan K itu adalah banyaknya variabel independen kita. Jadi di sini yang saya gunakan adalah dua variabel independen. Jadi nanti di sini tingkat ketelitian kita itu 0,05. Jadi dibagi 2 menjadi 0,025. Sedangkan untuk sumbu Y-nya itu berarti 50 dikurang 2 dikurang 1. Berarti 47. Oke? Jadi nanti di T-tabel itu kita carilah yang sumbu X-nya itu 0,025, lalu untuk sumbu Y-nya itu 47. Kemudian uji F. Apa itu uji F? Jadi uji F ini dapat kita cari yang tadi untuk melihat pengaruh secara bersama-sama tadi. Jadi diperoleh daripada nilai signifikansinya haruslah di bawah 0,05 atau F hitung lebih besar daripada F tabel. Maka terdapat pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y, atau variabel X secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel Y. Nah, kalau nilai signifikansinya lebih besar daripada 0,05 atau F hitungnya kurang daripada F tabel, maka tidak terdapat pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y, atau tidak terdapat pengaruh variabel X secara bersama-sama terhadap variabel Y. Nah, untuk mencari F tabel kita peroleh daripada K sebagai sumbu X-nya dan N kurang K sebagai sumbu Y-nya. Apa itu K? K itu seperti yang sudah saya jelaskan, bahwasanya K itu adalah banyaknya variabel independen kita, variabel bebas kita, atau variabel X kita. Jadi yang saya miliki di data kali ini, saya menggunakan 2X. Jadi koordinat untuk sumbu X-nya itu 2, atau dengan K-nya 2, dan tadi data kita yang N banyaknya data yang akan kita teliti adalah 50, dan 50 dikurangi 2 adalah 48. Jadi sumbu Y-nya adalah 48. 2, 48. Oke. Jadi ini adalah perumusan hipotesisnya. Cara kita nanti membacanya hasil daripada uji T dan uji F. Nanti akan kita coba untuk membacanya setelah penelitian. Oke, sekarang kita buka SPSS yang kita punya dan beserta data-data yang untuk kita teliti. Nah, jadi pertama kita harus klik analyze, lalu kita klik regression, lalu kita klik linear. Isi dependen dengan prestasi atau Y. Motivasi minat kita isi di bagian independen. Kalau setelah selesai seperti ini, maka kita tinggal klik OK. Nah, sudah selesai dan kita memperoleh hasil daripada nilai T hitung untuk data kita ini dan F hitung untuk data kita ini. Yang mana tuh T hitungnya? Ini T hitungnya. Motivasi minat. Yang mana T tabelnya? Itu yang perlu kita cari. Yang mana F hitungnya? Ini F hitungnya. Dan yang mana F tabelnya? Itu yang perlu kita cari. Nah, di sini saya sudah punya tabelnya, yaitu T tabel. Nah, tadi ingat rumusnya, bahwasanya untuk sumbu X-nya itu adalah pada uji T adalah alfa dibagi 2. Berarti alfa kita yang mau kita pakai adalah 0,025. Karena kan alfa kita kan yang mau kita pakai 0,05. Lalu kita bagi 2 jadi 0,025. Lalu pada data yang ke 50 kurang 2 kurang 1 berarti 47. Nah, ini kita sudah temukan 2,012. Oke. Nah, sekarang kita bandingkan.
kita punya T hitung yaitu motivasi 1,271, sedangkan pada T tabel itu 2,012. Apakah memenuhi? Tidak. Berarti pada variabel X1 yaitu motivasi tidak terdapat pengaruh motivasi terhadap prestasi. Nah, gitu bacanya. Tidak terdapat pengaruh motivasi terhadap prestasi. Nah, kalau untuk variabel yang kedua yaitu minat, jadi T tabelnya masih pakai yang sama yaitu 2,012, sedangkan T hitung kita yaitu 2,083. Dari sini dapat kita lihat bahwasanya melebihi. Artinya sesuai dengan rumus kita tadi, T hitung lebih besar daripada T tabel. Jadi cara bacanya adalah terdapat pengaruh minat terhadap prestasi atau variabel minat berpengaruh terhadap prestasi. Nah, oke. Selanjutnya yaitu uji F, di mana F hitung harus lebih besar daripada F tabel. Kita lihat dari tabelnya bahwasanya sumbu X-nya tadi yaitu nilai K kita atau variabel bebas kita atau variabel X kita yaitu 2. Jadi kita pilih yang sumbu X-nya itu 2 dan sumbu Y-nya adalah K dikurangi 2 yaitu 50 kurang 2, 48. Jadi data ke-48 yaitu 3,191. Jadi kita bandingkan bahwasanya F hitung kita 6,411, sedangkan F tabel kita adalah 3,191. Jadi dari sini dapat kita ketahui bahwasanya kedua variabel X kita tadi berpengaruh secara simultan terhadap Y, yang artinya motivasi dan minat berpengaruh secara simultan terhadap prestasi, atau motivasi dan minat berpengaruh secara bersama-sama terhadap prestasi. Nah, itu dia pembahasan kita pada kesempatan kali ini tentang bagaimana analisis regresi berganda dengan uji T dan uji F dapat dilakukan untuk menemukan pengaruh antar variabel X dengan Y. Sekian, apabila ada yang ingin ditanyakan silahkan taruh di komentar. Terima kasih dan selamat belajar.